warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Salsabila, NIM 4221112 dari kelas perbankan Syariah Aceh. Untuk pertanyaan yang pertama, tasawuf merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji melalui mujahadah dan riyadhah, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah dalam hatinya dan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Bahkan dapat melihat Allah dengan mata hatinya, sehingga dapat tampil sebagai sosok pribadi yang budi luhur dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ilmu tasawuf yang pertama, mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga mampu melihatnya dengan mata hati, bahkan rohnya mampu bersatu dengan roh Tuhan. Yang kedua ada fana untuk mencapai ma'rifatullah, yaitu leburnya diri pribadi pada pakonya Allah untuk mencapai ma'rifatullah. Yang ketiga, menempatkan Allah sebagai pusat segala aktivitas kehidupan dan menghadirkannya dalam diri manusia sebagai usaha memperoleh keridhaannya. Untuk jawaban yang kedua, tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir melahirkan kejahatan-kejahatan yang merusak seseorang dan mengacaukan masyarakat. Adapun maksiat batin lebih berbahaya lagi karena tidak kelihatan dan biasanya kurang disadari dan sukar dihilangkan. Dasar dari ajaran tasawuf tentang tahalli ini adalah firman Allah Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sedangkan tahalli adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Tahalli juga berarti menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan perbuatan baik. Dasar dari tahalli ialah firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Untuk jawaban yang ketiga, peranan ilmu tasawuf pertama ialah kecenderungan bahwa Islam akan semakin kuat. Di sini ulama tetap memegang peran penting dalam rangka menjaga kemurnian agama, dan karena itu memiliki otoritas untuk berbicara atas nama Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah kecenderungan bahwa Islam akan berfungsi sebagai ajaran etika akibat proses modernisasi dan sekularisasi yang secara perlahan hanya memberikan peluang yang sangat kecil bagi penghayatan keagamaan. Yang ketiga ialah kecenderungan Islam dihayati dan diamalkan sebagai sesuatu yang spiritual sebagai reaksi terhadap perubahan masyarakat yang sangat cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi. Selanjutnya, tantangan ilmu tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, desintegrasi ilmu pengetahuan. Kehidupan modern antara lain ditandai oleh adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Kedua, kepribadian yang terpecah karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dari nilai-nilai spiritual dan berkotak-kotak itu, maka manusia menjadi pribadi yang terpecah. Penyalahgunaan ikatan sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan spiritual, maka ikatan telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Selanjutnya ada pendangkalan iman sebagai akibat dari pola pikir keilmuan di atas, khususnya ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris menyebabkan manusia dangkal imannya. Jawabannya nomor 4, penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan berakhlak. Konsep tahalli yakni membersihkan diri dari perilaku dan sifat yang tercela. Konsep ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari penyakit batin. Konsep lain yang ditawarkan dalam tasawuf adalah zuhud, yang bermakna membebaskan diri dari ketertarikan materi. Dalam konteks kekinian, penerapan konsep zuhud ini sangat relevan dengan kondisi manusia modern yang begitu materialistis. Namun perlu ditekankan bahwa konsep ini bukan berarti kita benar-benar memisahkan diri dari dunia, tapi lebih kepada menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Sebab dalam dunia modern saat ini kita tidak mampu menghindar dari kebutuhan tersebut. Dan untuk jawaban yang terakhir yaitu tarekat yang ada dalam ajaran tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ketuhanan. Ia selalu mempunyai pegangan dalam hidup
Keadaan demikian menyebabkan ia selalu tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, terhindar dari kegelisahan jiwa, stres, dan putus asa. Ajaran tawakal pada Allah SWT menyebabkan ia memiliki pegangan yang kokoh, berserah diri sepenuhnya pada Allah sehingga hidupnya menjadi tenang. Sikap frustasi dapat diatasi dengan sikap ridho yang diajarkan tasawuf, yaitu selalu pasrah dan menerima terhadap keputusan Allah tanpa banyak mengeluh, serta dapat menyadari bahwa Allah berkuasa dalam segala hal, menyebabkan kita memiliki budi pekerti yang selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dan untuk menjalani kehidupan yang modern ini dengan dilandasi ilmu tasawuf, manusia dapat diatasi dengan menerapkan konsep zuhud, yakni sikap tidak mau diperbudak oleh pengaruh keduniawian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.